Sutri atau Apat itu bisa 5 aksen kalau ngomong bahasa Inggris. We just not only learn about English, but also kita juga belajar di sisi tentang kekeluargaan. Aku mau bilang ke teman-teman bahasa Inggris itu nggak sesusah itu kok. Oke. Hal yang mau kita lakuin itu nggak terbatas, tapi waktu yang mau kita lakuin itu terbatas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, saya Meita ya, host hari ini podcast Mimpi. Jadi hari ini seperti biasa Meita nggak sendirian, bersama narasumber spesial. Kita mencari inspirasi yang bisa Palkomters dapetin dari narasumber kita. Nah, hari ini kita kedatangan kembali narasumber spesial Sutriyadi Harfaj ya. Halo Kometa. Halo. Nah, jadi panggilnya apa nih? Afat ya? Afat ya. Afat boleh, Sutri boleh. Oh, Sutri boleh, Afat boleh ya. Oke, nah Afat apa kabar? Baik dong. Baik Iya, ya. tapi kalau anak SMA 19 itu biasanya punya slogan. Itu kalau ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Kalau Kak Meta gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi kalau di Palkomtek dek, kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Oh, berarti luar biasa iya. ya. Jadi kita harus selalu luar biasa ya, Afat ya. Afat ini teman-teman King of Symbol 2021 ya. Iya, benar. Terus juga first runner up Speechman 22 Palembang tahun 2023. Oke, Afat boleh kita sharing-sharing hari ini? Oke, boleh. Oke, boleh. Ini ya. kayaknya aku perkenalan lagi nggak apa-apa? Boleh, boleh. Halo teman-teman, kenalin aku Sutriyadi Harfaj. Teman-teman bisa panggil aku Apat atau Sutri, tapi aku prefer lebih dipanggil Apat sih. Afat ya, lebih Nah, nyaman. dan juga aku punya fun fact buat diri aku sendiri. Oh, ada. Iya. Apa nih? Sutri atau Apat itu bisa 5 aksen kalau ngomong bahasa Inggris. Oke, boleh disebutin boleh nggak? di-spill ya? Boleh Oke. di-spill dulu, spill. Oke, kalau Apat itu biasa kalau ngomong bahasa Inggris itu ngomongnya British, British, American, Aussie, Thailand, and Indonesia. Boleh di-spill satu-satu? Ini kayaknya kebetulan ada air, jadi kita contohnya air aja ya. Iya, boleh, Oke. boleh. Aksen yang pertama itu British. Kalau biasanya teman-teman mungkin udah familiar ya, Iya. Kak. Kalau air itu water, water. Water. Water, it's difference with American. Dan kalau apa nih? Kalau Aussie ya, kalau Aussie itu water. Tapi R-nya itu silent. Sebenarnya agak mirip sama British, tapi biasanya kalau di Aussie itu T-nya jadi D, jadi water. Nah, ini yang agak lucu ya, kalau Thai accent itu kalau apa biasanya ngomongnya tuh agak lebay. Itu kayaknya water nah. Oke. R-nya tetap kayak gimana ya, Kak? Nggak disebutin. Oke. Agak disembunyiin dikit ya. Oke, udah 3, sisa 2. Sisa apa ya, Kak? Indonesia sama American. Kalau Indonesian sih kayak kita ngomong biasa sehari-hari ya, water. R-nya datar aja gitu kan. Ada yang bacanya water ya. Water. Oke, terus apa lagi? Kalau American, water. Oke. Lebih gimana? word ya. Water ya. Oke, itu dia dari Afat ya. Sedikit dari aksen-aksennya ya. Oke. Jadi Afat ini ya, apa namanya? ICC ya. ICC bacanya. Oke. Apa juga kebetulan dari SMA Negeri 19 Palembang dan tergabung dalam ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang kalau dibilang sedang naik daun ya, Kak, di Simples. Lagi naik daun. Oke. Jadi Apat itu tergabung dalam English Conversation Club, which is ICC itu dia lebih berfokus pada bidang pembelajaran bahasa Inggris. Gitu. Itu berarti ekskul ya. Jadi di ICC kita itu nggak hanya sekedar belajar mengenai gimana sih cara berbicara bahasa Inggris yang baik dan benar tuh gimana, sesuai grammar atau enggak gitu. Tapi juga kita di ICC nggak hanya sekedar belajar bahasa Inggris. We just not only learn about English, but
also kita juga belajar di sisi itu tentang kekeluargaan gitu. Jadi kerjasama, teamwork, kita pelajarin di situ semua. Oke. Nah, Alfred ini King of Symbol 2021 juga. Oke, boleh nggak sih cerita maksudnya King of Symbol itu apa sih? Maksudnya gimana tuh? Oke, mungkin teman-teman yang udah kepoin IG Duta Symbols ya. Oke, jadi aku alhamdulillah diamanatkan jadi King of Symbols tahun 2021. Nah, jadi teman-teman, ini aku mau spill dikit ya, King of Symbols itu yang kayak mana sih? Nah, sebenarnya King of Symbols itu dia tuh lebih berfokus pada bidang edukasi berbahasa Inggris ya Kak. Jadi di SMA Negeri 19 Palembang itu kita ada yang namanya King of Symbols. Dia berfokus pada edukasi berbahasa Inggris gitu. Jadi kita kalau bisa dibilang kampanyein bahasa Inggris sebagai bahasa utama, bahasa di samping bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi ini sama kayak Bujang Gadis Simbol gitu ya? Oh, sama. Tapi itu memang satu, maksudnya gantiin Bujang Gadis atau dua? Maksudnya beda dari itu sebenarnya kalau di Duta Symbols itu jabatan yang tertinggi itu Bujang Symbols. Oh, Bujang Symbols. Di bawah-bawahnya baru itu ada wakil, ada King of Symbols. Namun sekarang King of Symbols itu udah diambil alih oleh ICC Kak. Oh, ICC. Soalnya kan sejalan nih sama ICC, visi misinya sejalan gitu. Oke. Kalau ICC sendiri berdiri dari tahun berapa tuh? Kalau ICC sih berdiri sejak Symbols ada ya Kak. Sejak Symbols udah berdiri tahun 1999. Oke, udah lama. Udah lama. Memang udah lama, baru hitsnya tahun ini ya? Enggak. Sebenarnya ICC itu hitsnya itu udah lama sebenarnya, tapi semenjak sekarang nih banyak pencapaian dari angkatan 22. Itu salah satunya kita alhamdulillah itu salah satu member kita itu terpilih menjadi ketua OSIS. Gitu. Jadi selama sejarah ICC dari tahun 99 itu sampai ke angkatan 23 itu alhamdulillah terpilih ketua OSIS 1 gitu. Jadi di ICC juga kita alhamdulillah ya pernah juara di berbagai kompetisi juga. Salah satunya yang barusan kemarin dapat first runner up speech competition dan second runner up storytell at SMA Negeri 22 Palembang gitu. Dan juga mungkin teman-teman bilang ICC pasti belajarnya bahasa Inggris doang. Benar. Sebenarnya di ICC itu kita belajar banyak banget, dan salah satunya itu kita kemarin berhasil bikin 2 film pendek dari ICC gitu. ICC itu ini ya yang diikutin sama Dias kemarin ya? Dias kan salah satu siswa di Palkomtek ya Kak? Iya benar, kemarin itu Dias pernah cerita ya, katanya ikut lomba film pendek tuh katanya dari perwakilan SMA 19 kan. Dias itu salah satu siswa kita di program komputer 1 tahun deh. Jadi ya sedikit banyak kita memang sering ya kerja sama SMA 19 ya, jadi nggak diraguin lagi dong prestasi siswanya ya. Oke, Alfred boleh nggak sih kita cerita nih ya, kan banyak ya mungkin ini sekarang mau naik kelas 12 Alfred mau ya. naik kelas 12. Oke, 3 tahun hampir mau ke 3 tahun ya. Banyak dong ya pengalaman di SMA 19. Nah, boleh nggak sih kayak misalnya cerita prestasi atau kejadian menyenangkan nih yang paling Alfred inget tuh apa tuh? Kalau mengenai pengalaman yang sering atau yang paling Alfred inget sih itu yang menyenangkan itu ketika pas kelas 11 ini sih Kak. Nah, soalnya kelas 11 itu di mana masa-masanya kita have fun sama teman-teman. Soalnya kan kalau kelas 12 kita tuh udah hektik banget sama ujian sama apa. Kalau kelas 10 ini kan masih rada malu-malu ya. Iya, baru kenal ya, baru kenalan sama teman-teman. Jadi rada malu-malu. Dan apa sih momen yang paling senengin itu pas kelas 12 sih Kak, pas kelas meeting. Tawa-tawa bareng, terus juga ya sharing lah.
pengalaman ke teman-teman. Itu satu kelasnya ganti-ganti atau 3 tahun kelas itu? Kebetulan kalau di SMA Negeri 19 Palembang itu kelasnya tetap dari kelas 10, 11, 12 itu tetap sama-sama. Tapi kalau yang kurikulum merdeka yang terbaru, ini yang kelas 10-nya nanti bakal pisah. Soalnya kan udah penjurusan masing-masing gitu. Kelas 10 berarti belum penjurusan ya? Penjurusan di kelas 11 gitu maksudnya? Enggak. Ini barusan yang kelas 10 itu mau penjurusan. Jadi nanti kelas 11 itu mereka udah dikelompokin sesuai minat mereka gitu. Oke, kalau kemarin kalian belum ya? Karena kami kurikulum 13 ya Kak. Jadi belum ada yang namanya minat di kelompok 1, kelompok 2. Oh, gitu. Maksudnya kelas 10 maksudnya tuh belum tahu IPA atau IPS gitu ya? Belum tahu. Nanti kelas 11-nya dikelompokin tuh sesuai minat mereka. Berarti pisah di kelas 11-nya. Kalau tahun ini berarti udah langsung kelas 10-nya. Maksudnya langsung minatnya tahu gitu, langsung dikelompokin. Nanti tahu minatnya itu pas tes di semester 2. Semester 2. Semester 2 sekarang kan. Nanti dari sekolah itu kita bakal ngisi istilahnya tuh Google Form ya Kak, buat ngisi minat kita tuh di mana. Oh, berarti dari ini ya kayak survei gitu ya, bukan dari nilai gitu, bukan. Misalnya nilai ini cocoknya juga. IPA gitu kan, cocoknya IPS gitu kan. Oke. Nah, Afad kan udah kelas 10, kelas 11 sudah dilalui nih. Terus kalau kelas 10 Afad ikut eskul apa aja? Kalau kelas 10 sih Afad orangnya tetap ya, tetap di satu eskul setia. Setia konsisten ya. Di English Conversation Club. Oke, udah berarti udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Dan juga kebetulan pas bulan November 2021 itu kan buka pendaftaran duta. Nah, jadi Afad buat mantepin diri Afad buat ikut duta. Tujuannya itu emang sih tujuan awal Afad ikut duta itu buat edukasi berbahasa Inggris, buat ngenalin ke teman-teman seberapa pentingnya sih kita pakai bahasa Inggris gitu. Dan juga di isi-isi juga kita itu punya visi ini loh Kak, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Dan kebetulan di angkatan kami, di angkatan ke-22 itu kami ada yang namanya program kerja. Salah satunya itu English is Second Language. Apa tuh itu? English is Second Language itu salah satu proker kita yang mana kita itu lebih berfokus buat mengkampanyekan ke siswa SMA Negeri 19 Palembang buat ngingetin, reminder ke teman-teman kalau bahasa Inggris itu penting banget. Soalnya kan ini kan udah era globalisasi ya Kak, di mana-mana serba bahasa Inggris. Jadi kita sebagai siswa itu harus menguasai bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kan tadi King of Symbol tahun 2021 itu berarti Afad kelas 10 ya. Berarti udah di kelas 10 udah terpilih jadi King of Symbols ya. Alhamdulillah. Nah, King of Symbol itu ngapain aja? King of Symbols selama 1 tahun kan? 1 tahun ya masa jabatan. 1 tahun. King of Symbols kan salah satu jabatan yang berfokus pada bidang edukasi nih. Jadi kemarin Afad itu dapat amanah. Jadi Afad buat program kerja itu ada yang namanya e-time, English time. Nah, jadi kita edukasinya itu lewat Instagram ya Kak. Jadi kita edukasi tentang materi berbahasa Inggris, terus juga kuis-kuis ke teman-teman. Kemarin itu Afad juga bikin 2 alternatif sih. Alternatif pertama itu edukasinya lewat offline, yang alternatif kedua itu edukasinya online. Jadi Afad lebih milih ke alternatif kedua, soalnya kan lebih efektif. Dibanding karena kan 2021 itu mulai COVID ya. Masih COVID, jadi kita sesuaiin sama keadaan juga. Iya. Gitu. Kalau online maksudnya education dalam bentuk apa nih? Video, foto atau gimana? Kalau kemarin sih kita lebih banyakkan ke medianya lebih ke poster ya Kak. Poster. Di Instagram. Tapi juga kemarin itu sempet kuis-kuis juga banyak. Kayak materi berbahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau masih bingung ya materi sekolah, teman-teman bisa pantengin di IG ICC Symbols atau di highlight IG Duta Symbols. Di situ ada materi berbahasa Inggris. Berarti dalam bentuk poster ya materinya. Berarti memang
fokusnya ke share-share informasi kayak gitu ya. Kalau misalnya offline, apa nih, ada kegiatan atau ada acara tertentu kah? Kalau dari King of Symbols ya Kak. Nah, kalau dari King of Symbols itu kita lebih ke online sih. Online, soalnya kita mikirnya kalau lewat online itu jangkauannya luas. Kalau offline itu jangkauannya ke anak-anak Symbols aja. Jadi kita dari misalnya post story, kita share ke teman-teman, ke Symbols, keluar juga boleh. Jadi cakupannya itu lebih luas cakupannya. Benar. Kalau offline kan terbatas. Kan berarti Alfa tadi kan kepilih di kelas 10. Berarti sebelumnya memang sudah berpengalaman, maksudnya udah pengalaman belajar bahasa Inggris ya? Atau baru di Symbols aja? Kalau bicara mengenai pengalaman menggunakan bahasa Inggris ya Kak, belajarnya aku sebenarnya sih dari kecil malahan udah ngomong bahasa Inggris sama mamaku, sama bunda. Jadi sejak kecil aku dibiasain buat ngomong bahasa Inggris, jadi kebiasa gitu. Dan juga kebetulan my mom itu is English teachers, salah satu guru bahasa Inggris di SMA. Oke, berarti memang lingkungannya udah ada yang ini ya, biasa bahasa Inggris ya. Oke, memang dari kecil udah seneng ya gitu. Atau udah memang karena kebiasaan aja gitu? Sebenarnya sih kebiasaan sih di rumah ya. Kadang kita ngomong pakai bahasa Inggris di meja makan atau pas pas malam. Jadi kita itu biasa, malahan satu keluarga itu ngomong bahasa Inggris kadang. Gitu, keren ya. Jadi memang karena bahasa Inggris kan memang harus dibiasakan ya. Karena kalau misalnya banyak ya yang bahasa Inggris itu tahu nih, kalau baca tahu artinya, tapi kalau nyebutin tahu tapi nggak bisa ngomong gitu Kak. Jadi karena memang dukungan lingkungan tadi ya, lingkungannya Alfa juga udah biasa ya. Nah kalau misalnya gimana ya, menurut Alfa kan nih tertarik nih ya sama bahasa Inggris, terus yang bikin menarik gitu sampai kan ada nih karena kebiasaan aja gitu. Tapi kalau Mbak lihat Alfat ini tertarik sama bahasa Inggris dan pengen share itu. Nah apa nih hal yang bikin Alfat pengen share ke teman-temannya, hal menarik dari bahasa Inggris? Oke, mungkin teman-teman masih meng-underestimate ya sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah nggak penting, kita kan orang Indonesia. Pakai aja bahasa Indonesia, ngapain pakai bahasa Inggris? Nah aku udah nemuin beberapa kasus yang kayak gitu, masih acuh sama bahasa Inggris. Dan mungkin aku mau bilang ke teman-teman, bahasa Inggris itu nggak sesusah itu kok. Oke. Dan aku juga kalau seandainya nih pas pelajaran bahasa Inggris di sekolah, aku tuh paling excited pas ngomongnya gitu. Jadi mungkin teman-teman stop deh buat meng-underestimate bahasa Inggris itu susah. Sebenarnya mudah dan asik sih kalau ngomong bahasa Inggris. Apa nih hal menarik yang siapa tahu kalau misalnya dengar dari menarik dari Alfat bisa teman-teman, oh iya ya menarik gitu. Apa nih? Apa yang menarik? Kalau yang menariknya sih Alfat kan seneng belajar hal-hal baru nih Kak. Nah mungkin teman-teman yang seneng belajar hal-hal baru boleh banget belajar bahasa Inggris gitu. Dan yang bikin menariknya sih Alfat juga kan seneng dengerin lagu-lagu bahasa Inggris ya. Jadi Alfat itu tertarik lewat lagu bahasa Inggris, jadi sekalian listening gitu. Oke. Emang ya maksudnya kayak membiasakan aksennya juga, membiasakan juga lidahnya ya. Jadi dan juga di Palkomtek juga punya program Speak Out ya Kak? Iya benar. Kalau di Palkomtek itu kita lebih ke conversation, lebih praktek ngomong bahasa Inggris. Karena kan memang tadi kalau misalnya bisa bahasa Inggris tapi belum tentu bisa ngucapinnya. Nah karena itu di Palkomtek lebih praktek deh, langsung praktek ngomong bahasa Inggris. Nah itu kita ada per levelnya nanti, jadi bukan per umur ya. Kalau kita di kelompok ini bukan umur tapi tentang kemampuan. Kan kita nggak tahu kan kalau misalnya ada yang sekarang deh yang kerja banyak nih yang kursus di Palkomtek OPI, karena memang akhirnya banyak orang yang menyadari walaupun di dunia kerja pun mereka masih perlu bahasa Inggris gitu. Tuh, jadi teman-teman bahasa Inggris itu penting banget apalagi dalam dunia kerja ya Kak. Bener. Jadi buat yang mikirnya ya terlambat nih mau kursus bahasa Inggris, udah kerja, tenang, di Palkomtek itu ada ya. Boleh untuk dewasa juga boleh selagi mau belajar ya. Jadi usia tuh nggak menutupin ya. Selagi ada kemauan lanjut terus lanjut gas ya, langsung gas aja. Oke. Nah kita lanjut nih Alfat.
rahasia Afad bisa lancar ngomong bahasa Inggris selain dari maksudnya kan emang kebiasaan nih, tapi kan harus belajar dulu nih ya. Apa nih rahasianya? Kalau rahasia sih, kalau dari pribadi, itu kebiasaan agak gimana ya? Apat sering ngobrol bahasa Inggris di depan cermin. Oh gitu. Jadi sebelum Apat seandainya nih besok pelajaran bahasa Inggris, jadi Apat ngomong di depan cermin dulu, biar lebih siap, prepare gitu. Oke, berarti lebih apa ya? Tingkat kepercayaan diri ya. Dimulai dari diri sendiri dulu, baru teman-teman bisa coba ke orang lain gitu. Oke. Kan bahasa Inggris itu ngapal deh, berarti kan harus hafal beberapa kosakata gitu kan, harus bisa ya apa ya, maksudnya bisa lah ngapalin beberapa kosakata arti-artinya gitu kan. Afal sendiri gimana biar bisa tipsnya biar bisa banyak hafal kosakata gitu? Teman-teman, kalau kita perlu ketahui ya Kak, kalau vocabulary dan tenses itu kunci kita buat ngomong bahasa Inggris. Jadi kunci pertama itu di vocabulary-nya sih. Dan tentu kita dengan untuk bisa ngomong itu perlu memperbanyak kosakata. Nah, salah satunya itu teman-teman bisa tonton aja video berbahasa Inggris ya. Sediain subtitlenya, kan di YouTube tuh kan banyak Kak. Jadi sediain aja subtitlenya. Nanti seandainya teman-teman bingung, oh arti dari kata ini apa sih? Nah, teman-teman tinggal aja cari di translate, kan sekarang kan banyak Kak media buat kita belajar. Jadi jangan batasi media pembelajaran itu sih, jangan batasin. Soalnya kan banyak sekarang media pembelajaran. Berarti Alfat lebih ke nonton video ya. Sering nggak sih nyatet gitu? Berarti ini kosakatanya artinya ini, pernah nggak gitu nyatet gitu? Kalau apa sih, kalau nyatet orangnya males, lebih cenderung ke praktek. Praktek. Jadi apa? Ingat-ingat gitu ya. Kalau misalnya nih ketemu kosakata yang asing, apa itu biasanya sebutin beberapa kali sampai ingat. Oke, disebutin terus gitu ya. Benar, hafal. apalagi kalau nyanyi ya, kan kalau nada ini lagu ini ya gitu kan. Oke. Nah, Afat kan tadi udah belajar bahasa Inggris lah. Kalau ICC ya, ICC itu kalau kan eskul, kalau seminggunya berapa kali latihannya? Kalau di ICC itu 1 minggu itu 2 kali, Senin sama Kamis. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau seandainya kita ada kegiatan atau rapat-rapat apa gitu ya, itu bisa di luar itu Kak, kecuali hari libur. Hari libur. Kalau misalnya rapat ya atau latihan, biasanya di hari itu misalnya latihannya di Selasa nih, belajarnya ngapain tuh? Kumpul-kumpul aja atau belajar, maksudnya ya kayak belajar di sekolah, maksudnya dikasih materi nyatet gitu? Kalau di ICC sih kita nggak cuman sekedar nyatet doang sih Kak. Kita itu lebih cenderung ke praktek dan penerapan ke sehari-harinya gitu. Jadi kita di ICC itu belajar ya, itu biasanya hari Senin sama Kamis, itu belajarnya macam-macam, bisa tenses, bisa apa-apa aja kita belajar di ICC, banyak pokoknya. Berarti materi ya, berarti ya setiap kita ada kegiatan berarti ada ilmu yang kita dapetin dari sehari itu gitu kan. Jadi kita belajar tuh nggak sia-sia. Oke. Kalau yang ngasih materinya siapa tuh? Kalau kebetulan aku kan terpilih jadi koordinator of mentor. Itu biasanya kalau yang ngasih materi itu biasanya Mem Eli. Mem Eli. Mem Eli, one of the best teachers di SMA kita. Ya, Mem Eli salah satu guru favorit aku. Dan kalau balik lagi nih, yang ngisi materi itu siapa? Tapi itu sebenarnya kan Mem Eli kan sibuk ya. Jadi biasanya ngisi materi itu dari mentor. Mentor. Mentor itu maksudnya kakak kelas kalian atau seniornya Kak? Senior. Seniornya atau pernah ngundang dari luar juga? Kalau ngundang sih pernah. Itu kita pernah ngundang, ini bukan apa ya, kayak misalnya nih ada guru PPL, kita undang buat ngisi materi. Oke, boleh deh nanti ya kita collab ya sama teacher dari Speak Out kita ya, boleh nanti. Nanti Pak Komtek bisa collab ya sama kita. Boleh deh, dong. Iya, kayaknya seru ya belajar gitu. Berapa tuh anggotanya berapa tuh? Kalau ICC sekarang
itu anggotanya banyak Kak. Membernya itu kalau dari angkatan kita, kebetulan kita kemarin kan COVID ya. Jadi agak lebih sedikit dibanding angkatan 23. Kalau angkatan kita tuh ada 17. 17. Kalau angkatan itu nyebutnya junior, itu ada 29. Lebih banyak ya. Lebih banyak ya, berarti sekitar 40-an ya. Itu maksudnya belajarnya satu ruangan 40 langsung atau hari ini ganti-ganti? Misalnya hari ini junior dulu gitu. Ya kebetulan kalau kita kan udah senior nih, jadi kita lebih berfokus pada pengajaran ke junior gitu. Dan juga di ECC kemarin aku selaku mentor itu ngadain tes gaya belajar. Tes gaya belajar. Jadi kan gaya belajar itu ada banyak banget ya Kak. Yang kita kenal itu ada kinestetik, visual, auditori, sama satunya lagi itu apa lupa aku. Visual, pokoknya ada 4 itu ya. Jadi kita tuh bakal dikelompokin dari 29 itu dikelompokin sesuai minat mereka. Jadi kita itu nggak apa ya, tepat sasaran dalam media pembelajarannya. Oke, gitu. Sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kan ada siswa ini yang memang harus lihat video dulu baru bisa cepat paham gitu. Oke, yang ngajar 17 orang tadi senior tadi dibagi gitu ya. Dibagi. Per apa kayak misalnya metodenya gitu ya. Oke. Berarti seru ya. Maksudnya seru. Kan kalau misalnya siswa itu nggak bisa dipaksa ya dengan metode belajarnya. Nah, jadi di situ mereka bisa tahu, oh aku metode belajarnya yang nyaman ini gitu kan. Jadi mereka ya nggak kepaksa gitu kan. Semakin mereka nggak kepaksa ya semakin nyaman belajarnya. Dan juga di ECC juga kemarin kita barusan bagi rapot Kak. Oke, ada rapotnya juga. Jadi ECC itu bukan sekedar eskul apa gitu ya kan. Kita tuh kayak bimbel kedua di sekolah. Bimbel. Jadi kita ada penilaian sehari-hari, kita ada tryout, kita juga ada penilaian sikap. Jadi diakumulasikan itu di dalam satu rapot. Yang ngasih nilai siapa? Dan kebetulan sih kita kan ada sekretaris ya. Jadi kita punya backupan nilai-nilainya. Dan juga yang tim penilai itu ada dari kita, ada dari Mem Eli gitu. Maksudnya setiap pertemuan nanti apa ya maksudnya mentor ya sebutnya yang ngajarnya, mentornya ada kertas penilaian hari itu siswanya kayak gimana gitu ya, nanti dikasihin ke Mem Eli gitu. Seru ya, jadi kayak misalnya siswanya yang senior jadi kurang lebih belajar lah cara gimana biar ngajarin adik-adiknya gitu kan. Dan juga di sisi kita juga lebih santai ya Kak, jadi nggak tegang-tegang amat. Jadi juga kita di sisi itu apa ya, nggak sekedar offline doang. Kalau kita berhalangan hadir nih, misalnya seniornya lomba di hari Senin, kan jadwalnya tuh. Jadi kita mutusin buat Google Meet. Google Meet. Jadi media pembelajarannya itu interaktif juga. Jadi itu kita ada dari PowerPoint yang interaktif, terus juga kuis interaktif gitu. Jadi nggak boring. Itu maksudnya Google Meet semuanya jadi nggak usah hadir gitu ya? Atau gimana? Boleh hadir sambil Google Meet, jadi 2 gitu? Kalau itu kan itu di luar jadwal ya Kak. Di luar jadwal. Enggak, maksudnya hari Senin nih kita bakal Google Meet. Itu kebetulan seniornya baru halangan hadir karena ada beberapa kegiatan. Jadi kita pas pulang ke rumah, terus sekitar jam 2 atau jam 3 kita Google Meet gitu. Kalau misalnya latihannya seharusnya jam berapa? Kalau latihan offline, nah kalau offline-nya itu biasanya sepulang sekolah sampai jam 3. Sampai jam 3. Pulang sekolahnya itu kebetulan jam 1:30. Jadi punya 1 jam setengah ya Kak. Kalau misalnya mentornya nih ya nggak bisa hadir, itu ada backupnya nggak? Tentu aku nggak sendirian, aku punya member of mentor. Jadi nanti misal aku berhalangan hadir, misalnya aku lomba nih, nanti ada yang backupnya. Gitu, ada yang backup kan ya. Kalau ngomongin Google Meet deh ya, kalau di Palcom Tech OP juga sekarang itu udah hybrid class. Jadi, hybrid ya Kak. Nanti boleh ya kalau misalnya ada yang mau ambil inspirasi dari Palcom Tech, kita sudah hybrid class. Jadi maksudnya offline dan offline itu bisa berjalan secara bersamaan. Jadi kalau misalnya nih
Kan ada nih siswa hujan petir segalanya macam nggak bisa hadir nih, Mbak hujan nggak bisa hadir. Nah kita sediain namanya online class. Online class itu kalau misalnya ada boleh tanya Dias ya, di ruangan kita itu ada kamera kecil kurang lebih kayak kamera ini ya. Itu nanti di belakang, jadi seakan-akan nanti dia di Google Meet-nya seakan-akan dia ada di dalam kelas. Jadi dia nggak ketinggalan momen dalam kelas, tapi kelas offline-nya tetap jalan gitu, tetap dia. Jadi online dan offline itu bisa bersamaan. Jadi enak ya Kak? Iya, jadi dia nggak tinggalan materi kan. Terus juga kan kita belajar pakai TV nih. Sekarang sudah nggak pakai papan tulis, pakai TV. Jadi zoomnya dia nggak bisa off cam karena nanti teman-temannya harus lihat dia gitu. Jadi gitu. jadi dia nggak bisa ya sambil tidur ya kan, dia harus kan kalau kontak itu 100% praktek deh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang khawatir atau jadwalnya kebentur, kita sudah hybrid class. Siapa tahu nanti ICC mau coba hybrid class juga. Boleh. Ya, nanti itu loh bisa inspirasi juga kan. Jadi kalau misalnya ada yang siswanya ya yang berhalangan hadir bisa ikut Google Meet gitu kan. Oke, lah kita lanjut kegiatan Afat nih ya. Di luar dari eskul ICC terus juga sekolah, ada kegiatan lain nggak? Oke, kebetulan Afat kan ada kegiatan lain. Itu kalau sepulang sekolah itu biasanya Afat latihan tenis. Oke, tenis. Dan juga Afat punya hobi, hobi main tenis, hobi berenang. Jadi Afat gunain waktu weekend itu buat olahraga Kak. Main tenis, berenang. Kalau berenang tuh biasanya minggu pagi. Minggu pagi berenang biasanya di mana? Kalau berenang biasanya di seberang sih. Oke, berenang ya maksudnya kayak misalnya ya bukan kayak apa namanya wahana ya, tapi berenangnya ya. Oke. Nah, gimana sih cara Afat atur waktunya biar maksudnya nggak ganggu waktu belajar, karena kan namanya sekolah ada tugas ya, apalagi Afat ini memegang amanah sebagai koordinator of mentor ya, banyak ya, maksudnya tugasnya banyak yang harus, pasti harus materinya harus disiapin kan. Nah itu gimana tuh atur waktunya? Oke, kalau mengenai time management ya Kak, kalau apa cerita sedikit nih, kalau kita kan lagi hektik-hektiknya tuh mau beranjak ke kelas 11 ke kelas 12 dan tentu Afat manage waktunya itu Afat itu kan orangnya mudah lupaan ya, jadi Afat mutusin buat download aplikasi gitu. Aplikasi bisa teman-teman bisa searching di Play Store ya. Itu bisa Notion atau To-do list. Jadi misalnya nih teman-teman 24 per jam pegang gadget, nanti bakal ada remindernya. Jadi lebih tertata gitu loh Kak. Oke. Kalau misalnya berarti setiap kegiatan itu harus ada listnya, maksudnya udah Afat atur ya waktu-waktunya ya. Jadi lebih terorganisir nih Kak. Jadi nggak kelabakan, oh mau kerjaan yang A dulu apa yang B dulu ya. Iya. Gitu. Nggak bingung ya mau ngapain gitu kan. Pernah gabut Iya. Sebagai pemuda pasti pernah dong gabut. Biasanya kalau gabut ngapain tuh? Apa ngomong bahasa Inggris kah atau gimana tuh? Kalau gabut sih kan kebiasaan apa kan suka ngomong depan cermin ya. Kalau gabut sih biasanya ngomong depan cermin. Atau ada yang komen nggak tuh? Ada nggak yang Afat ngapain tuh? Enggak dong. Nggak ada ya. Enggak. Berarti biasanya sendirian gitu ya. Kalau gabut banget sih Afat main game sih. Main game. Kalau lagi kosong banget itu. Kecowokannya ya. Biasanya cowok memang kayak itu kan ya. Kalau gabut ya main game gitu kan. Oke, ternyata Afat seneng main game juga ya. Oke. Dalam seminggu kalau gabut itu biasanya dari jam berapa tuh yang biasanya yang fase-fase gabut. Kalau kosongnya. fase-fase gabut sih Kak, itu pas apa ya? Pas mau tidur kayaknya. Mau tidur. Soalnya kan kalau hari-hari biasa itu dari jam 6 sampai jam 4 itu fokus sekolah. Jam 4 sampai jam 8 fokus bimbel. Nah, jadi kalau pas pulang itu kayak ngerasa gabut aja gitu kan. Mau ngapain setelah ini? Gitu. Jadi gabut sih. Gabut. Pas fasenya itu pas mau tidur. Jadinya main game gak jadi tidur. Oke. Nah, strategi biar katanya nih Afat nih peringkat kelas. Nah, terus strategi untuk motivasi diri sendiri biar
Afat tuh pengen apa sih setelah lulus SMA? Jadi apa yang memotivasi Afat biar semangat gitu? Kalau mengenai motivasi ya Kak, kalau strategi juga, Afat itu terinspirasi dari one of my role model, itu Maudy Ayunda, which is punya 3 waktu emas. Pas benar. Kita mau start dalam hari itu, jadi kita tuh punya 1 jam pertama, kita bagi jadi 3 tahap. Tahap pertama itu 20 menit. 20 menit itu kita gunain buat cari-cari keringat ya, buat workout, buat apa. Kan bisa tuh di rumah kita sambil pull up, sambil apa kan. Dan juga pas 20 menit kedua itu biasanya gunain waktu buat sholat, buat refleksi diri. Nah, baru tuh pas 20 menit ketiga itu bebas mau kerjain PR, mau baca apa, baru scrolling. Dan juga kalau kita seandainya baru bangun tidur itu scrolling, itu apa juga pernah sih coba baru bangun tidur scrolling, itu kayak lebih nggak produktif gitu Kak dalam 1 hari. Jadi strategi apa itu dimulai dari 3 tahap ini. Dari pagi ya, dari permulaannya. Jadi ke bawah tuh dari jam berapa, jam 9 sampai jam berapa itu insya Allah produktif gitu. Dan juga strategi Afat yang lain itu kan Afat kan sibuk ekskul nih, kegiatan di mana-mana. Jadi Afat itu bimbelnya lebih ke online. Jadi kegiatan jalan, akademiknya juga jalan gitu. Kan kalau online itu lebih fleksibel ya Kak dibanding offline gitu. Jadi kadang kita itu tinggal pantengin aja HP kita, kan itu kan banyak tuh bimbel-bimbel kayak Ruang Guru, kayak pokoknya banyak sih gitu. Oke. Kalau Afat sendiri nih ya, umurnya berapa sekarang? Kalau Afat sekarang 16. Pernah kayak ngalamin stres total atau tekanan gitu nggak? Kayaknya sih pernah Kak. Pernah. Terus gimana biar Afat nggak stres gitu, jadi enjoy menghadapin hari-harinya Afat gimana? Kalau fase Afat stres banget itu pas SMP sih, pas COVID. Pas COVID. Oh itu masih SMP ya COVID-nya? Pas kelas 8. Oke, pas kelas 8. Mbak udah kerja itu ya. Jadi timpang sekali umurnya kelihatan ya. Jadi kayak enggak stres yang kayak orang dewasa sih Kak. Kayak lebih kalau pas pandemi itu kayak enggak lebih teratur gitu. Motivasi hilang, terus juga enggak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Jadi kayak cuman ngeratapin Google Meet doang. Tinggal gitu. Jadi fase paling paling terberat tuh pas COVID sih. Kayaknya memang COVID kemarin itu cobaan bagi semua orang ya, karena kan memang di saat itu kita harus ya mengurangi, biasanya jalan-jalan sama teman-teman jadi harus ngurangin, biasanya kerja berangkat ke kantor jadi ngurangin, terus juga apalagi yang kalau misalnya dari SMP ke SMA, pas di SMA nggak tahu nih teman sekelasnya yang mana sih gitu kan. Nah jadi memang pas di COVID kemarin masa terberat ya kita ya, apalagi banyak orang-orang saudara kita yang gimana ya, maksudnya berduka, COVID, jadi kita berduka gitu kan, dengar ambulan di mana-mana, pernah kan ya, itu masa-masa sulit banget ya. Dan juga apa sih kehilangan motivasi belajar pas COVID? Kenapa tuh kehilangan, kenapa? Soalnya kan orangnya gampang bosen sama media yang gitu-gitu aja. Classroom Google Meet, bosen dong. Dan kayak boring banget gitu kan. Jadi Afat waktu itu sempat mikir, kalau Afat stuck di satu tempat, Afat nggak jalan-jalan nih, nggak berprogres gitu kan. Sementara di luaran sana itu orang Kak, berprosesnya lebih gitu kan. Jadi Afat ngerasa kalau Afat stuck di satu tempat doang, Afat nggak jalan-jalan dong. Berarti Afat tertinggal dibanding orang lain. Jadi Afat harus lari besok-besoknya gitu kan. Jadi sempet sih Afat ngerasa stres, down gitu. Kehilangan. Nah, gimana tuh cara Afat biar nggak stres saat itu? Gimana? Kalau cara ngilanginnya sih, kan Afat kan aktif juga tuh di medsos. Afat lebih cenderung kepo-kepoin Instagram yang memotivasi gitu. Jadi buat
self talk, terus juga motivasi diri. Jadi obatnya sih di situ. Karena itu pas zaman COVID itu sosial media lagi naik-naiknya ya. So pasti ada dong ya peranan orang tua, guru atau dari teman-teman. Hal yang paling Afad ingat ya untuk motivasi dari teman, misalnya dari orang tua nih, Afad kamu kayak gini nih, ada nggak yang paling diingat yang boleh di-share nih? Kalau support system pertama sih pasti dari keluarga ya Kak, dari kedua orang tua, dari ayah bunda, dari kakak. Dan masalah motivasi yang paling Afad ingat itu sih apa ya? Kamu pokoknya nggak boleh stuck di tempat gitu. Kamu harus terus berproses. Soalnya di luaran sana tuh banyak yang nyusul kamu. Jadi kamu nggak boleh jumawa. Kamu nggak boleh puas diri gitu doang. Jadi motivasi yang paling diingat sih banyak ya Kak. Tapi yang salah satunya itu. Berarti memang ya kita nggak perlu berpuas diri lah ya. Jangan jumawa jadi kita, orang. Pencapaian kita yang hari ini gitu kan, kita harus tetap berproses gitu kan. Jadi sebenarnya memang setiap kalau kita bersantai itu di saat orang-orang lagi mencapai mimpi mereka. Kalau kita terus santai, ya mereka capai, kita enggak gitu kan. Benar-benar. Jadi banyak ya hari ini kita cari inspirasi dari Afad nih, dari ICC, terus juga cara Afad belajar gitu kan. Nah, boleh nggak Afad kasih motivasi biar teman-temannya bisa ngerasain apa yang Afad rasain dari motivasi teman-teman? Boleh dikasih motivasi dulu. Mungkin ini kayak lebih sharing aja ya Kak. Kita kan masih muda. Kita sebagai pemuda itu capailah apapun, kesempatan apapun itu ambil. Soalnya kita nggak akan pernah tahu nanti pas kita tua itu, nanti kita baru ngerasa nyesel. Oh kemarin aku nggak ngambil itu, nggak ngambil kesempatan. Jadi kita selagi masih muda, coba aja, nggak apa-apa ambil kesempatan itu, kesempatan apapun, pokoknya lomba, walaupun kita mikirnya oh nggak sesuai sama passion aku, nggak apa-apa, coba aja. Karena ketika kita udah nyoba itu kita bakal dapat skill. Kita nggak tahu tuh skill yang kayak gimana. Jadi selagi muda manfaatin waktunya. Kita kan masih muda, punya banyak waktu ya Kak. Apalagi masih fase-fase apa ya? Fase-fase remaja, explore diri gitu. Jadi jangan jadikan batasan terhadap diri kita buat explore sih. Soalnya explore itu salah satu investasi buat kita ke depannya nanti. Berarti quotes of the day dari Afad, jangan lewatkan kesempatan ya, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa kejar sesuatu. Selagi ada waktu, kenapa enggak gitu kan? Karena kalau kata Prilly ya, katanya kerjalah, kejar semua yang bisa kamu kejar saat muda biar kamu bisa menikmatinya di saat tua ya. Dan juga ini ada yang mau Afad ingetin ke teman-teman, waktu itu apa ya? Enggak. Hal yang mau kita lakuin itu enggak terbatas. Tapi waktu yang mau kita lakuin itu terbatas. Soalnya waktu itu enggak bisa dibeli. Benar sekali. Jadi mumpung masih ada waktu, jadi buat teman-teman yang mungkin nanti nonton podcast kita, jangan nunggu besok dulu. Kalau bisa dilakuin hari ini, ayo kita lakuin hari ini, kejar mimpinya hari ini ya. Jangan buang-buang waktu lah pokoknya ya. Terima kasih banyak ya Afad, sudah banyak berinspirasi ya hari ini. Sama-sama Kak. Iya, banyak banget inspirasi yang kita dapetin dari Afad hari ini ya. Jadi Afad, ini podcast mimpi ini sekedar informasi ya untuk Afad, ini salah satu kegiatan nih. Jadi nanti siswa kita ada juga kita buatin kayak ekskul ya. Ke klub gitu, podcast mimpi gini. Jadi biar ada pengalaman gitu mereka podcast kan ya. Nah, jadi nanti next bolehlah kita collab ya sama ICC. Nah, buat teman-teman kalau mau tahu info tentang kursus Palkomtek, jadi Palkomtek ini, Palkomtek OPI salah satu cabang Palkomtek LKPD. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu infonya bisa langsung ke Instagram kita. Mau lihat karya siswa, mau lihat pendaftaran siswa juga boleh, atau mau tahu jadwal kursus bisa langsung di Instagram. Ini nanti buat teman-teman
langsung DM atau via WA aja ya di 0813 6874 5929. Nah, untuk hari ini terima kasih banyak ya Alfa. Kak, aku boleh nyampein satu lagi? Boleh. Mungkin teman-teman yang nonton sekarang, nonton podcast kita, mungkin yang mau masuk SMA, teman-teman boleh banget recommended buat join ICC. Karena di ICC kita belajar banyak banget. Pokoknya teman-teman join di ICC karena kita bakal dapetin experience ya. Iya. Jadi pokoknya join aja ICC karena ICC itu manfaatnya gede banget. Oke, buat teman-teman yang bingung mau ikut eskul apa ya, boleh recommended ICC ya. Atau Palkomters yang mau masuk SMA boleh nanti tanya-tanya ada Instagramnya ICC. Ada. Teman-teman bisa kepoin Instagram kita buat pantauin aktivitas kita. Itu di ICC Symbols yang logonya ada yang logo yang kayak gini. Ada di Instagram ya. Oke, yang mau tahu langsung aja ke Instagramnya ICC ya. Oke, terima kasih ya untuk Afad hari ini. Teman-teman Palkomters jangan lupa tetap di subscribe ya YouTube kita biar banyak inspirasi yang bisa didapatkan. Nah, untuk hari ini saya Meita sebagai host dan banyak kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.